Jadi kita dari kelompok 4 dari kelas 9B. Jadi hari ini kita mau ngapain sih, Dewa? Jadi kita akan membuat vlog yang bertemakan tentang Jelajah Sidoarjo with us. Ikutin kita terus ya. Halo, Re. Kenalin, aku Rahmania Naila Sabah Afifah. Kalian bisa panggil aku Vivi. Dan temanku, Aku Syifa Khaira Putri Asela. Kalian bisa panggil aku Syifa. Nah, jadi kalian tahu gak sih hari ini kita tuh bakal kemana? mana ayo? Kita bakal ngunjungin toko yang menjual jajanan khas Sidoarjo. Jajanan khas Sidoarjo? Apaan tuh? Apa ya? Ya udah kalau gitu daripada kita makin penasaran langsung ke tempatnya aja ya. Yuk, gaskan! Let's go. Ikutin kita terus ya. Teman-teman, kali ini kita udah sampai di salah satu toko yang ngejual makanan khas dari Sidoarjo. Yap, betul. Jadi kita ada di depan tokonya nih. Tuh, lihat. Nah, fun fact, kue lumpur ini itu adalah salah satu makan favorit aku loh, Syif. Favorit kamu? Emang kamu tahu cara pembuatannya? Nah, kalau itu aku juga belum tahu. Ya udah kalau gitu kita intip bareng-bareng yuk. Yuk, kita ini bareng-bareng. Kalian tahu nggak sih asal-usul dari kue lumpur ini? Aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi di Indonesia, masyarakat Portugis membuat kue lumpur ini dengan bahan yang telah disesuaikan dan yang tersedia di Indonesia. Masyarakat pun menyebutnya dengan nama kue lumpur karena teksturnya yang lembut seperti lumpur. Nah, semenjak itu, kue lumpur ini mulai banyak diminati dan mendapatkan respon positif, baik dari penjual maupun pembeli. Oh iya, kue lumpur ini tidak hanya ada di Sidoarjo ya, melainkan di berbagai macam daerah. Hanya saja, kue lumpur ini memiliki ciri khas tersendiri, hingga banyak orang menyebutnya dengan kue lumpur bakar. Halo guys, jadi di sini kita udah bersama dengan Ibu siapa, Bu? Bu Lili. Nah, Ibu Lili ini yang punya kue lumpur di sini ya? Iya. Nah, jadi kita akan mewawancarai sedikit dengan Ibu Lili dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sih proses pembuatan dari kue lumpur khas Sidoarjo ini? Kalau proses pembuatannya itu mudah kok. Bahan-bahannya itu langsung seduh jadi satu, tepung sendiri, nanti telur sendiri, nanti dijadikan satu gitu aja. Nggak ada alat yang modern, ini semua tradisional semua. Cita rasanya masih terpertahankan ya, Bu ya? Iya, kalau cita rasa itu harus dipertahankan, jangan sampai berubah. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa sih Bu yang membedakan kue lumpur Bu Lili ini dengan kue lumpur yang lain-lain? Perbedaan sebenarnya sama, bahan-bahannya juga sama, cuman kalau penilaian konsumen di sini ini lebih lentur, manisnya juga pas, gurihnya juga pas, nggak sampai berlebihan. Jadi kelenturannya itu pas gitu, banyak yang suka. Kematangannya pas gitu ya, Bu ya. Oh. Baik, sekian pertanyaan dari kami, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, Nah guys, di sini kita udah beli nih kue lumpur Bu Lilinya. Biar kalian tahu gimana rasanya, kita bakal review ya. Tada. Ini kita beli yang rasa original. Jadi dia tuh ada tiga. Ada yang satu kotak original, ada yang satu kotaknya degan, dan satu kotaknya itu mix. Nah, sekarang kita bakal cobain ya.
banget sih. Enak banget sih. Dia benar-benar lembut, Parah. terus benar-benar legit banget, enak dan berasa banget. Kue lumpurnya ini benar-benar kayak premium dan rasa tradisional tuh ada Ada banget. banget kayak bener-bener nggak Otentik ada banget. nggak ada kayak bukan kayak aku jarang nemu lumpur yang rasanya kayak gini nggak sih Vi? Ini enak banget sih. Kalian wajib beli. Lembutnya, manisnya tuh bener-bener pas banget. Wajib banget beli guys, wajib cobain. Bye bye. Nah, kalian udah lihat kan dari lokasinya, proses pembuatannya, dan juga situasi yang ada di toko kue lumpur Bu Lili ini. Nah tadi itu kita juga cobain kan Vi ya? Iya. Parah enak banget sih, kalian Gacor. wajib sih cobain. Wajib banget kesini lah pokoknya. Apalagi buat yang kayak ini tuh harganya tuh murah guys. Jadi kayak worth it. Worth it banget. Nah nanti video ini bakal dilanjutin sama teman-teman kita di tema Jelajah Sidoarjo with us. Bye bye. Guys, kembali lagi di segmen Jelajah Sidoarjo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Naila Nafsyaulia dari absen 24. Saya Imratul Agustin dari absen 20. Nah, sekarang kami ada di outlet Udeng Pacul Goang di Darjoku. Ikutin kami terus yuk. Udeng merupakan penutup kepala yang biasanya digunakan oleh pria dalam acara adat ataupun formal. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki nama khas terkait produk udeng ini, termasuk Sidoarjo. Udeng khas Sidoarjo dikenal dengan nama Udeng Pacul Goang, menjadi ikon bar yang membanggakan budaya Sidoarjo karena telah resmi terdaftar pada HKI pada tahun 2022. Berikut beberapa informasi terkait Udeng Pacul Goang. Halo semuanya, di sini kami bersama pemilik toko Udeng Pacul Goang, yaitu Bapak. Dwi Prastio. Oke, sekarang kita akan mewawancarai. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana keunggulan dari produk udeng di toko ini yang membedakan dengan produk-produk udeng di toko lainnya? Ya, keunggulan dari produk dari kami adalah bisa custom produk ya, mulai dari logonya teman-teman nanti bisa di custom di bagian depan sini biasanya, terus juga kita bisa custom terkait batiknya, motif dan corak, khususnya adalah motif batik ecoprint, mungkin seperti itu, pembeda dari toko lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya pernah diadakan atau mengikuti suatu pameran atau melaksanakan pameran produk udeng ini di dalam maupun di luar kota? Atau mungkin Bapak pernah berkolaborasi dengan pemilik produk udeng dari kota lain? Ya, kalau terkait pameran, kami sudah memamerkan produk kami sampai pernah ke Surabaya di hotel, saya lupa namanya. Terus kami juga pernah di Bali di kampus Universitas Undiksa di sana. Dan juga kita pernah collab dengan kampus Umsida di Sidoarjo, dan kebetulan di sana juga pernah melakukan kerjasama dengan pertukaran mahasiswa dari Malaya, dan itu alhamdulillah masih terjalin sampai sekarang. Mungkin itu. Beberapa wawancara dari kami, terima kasih. Sekian video dari kami di Darjoku, dan jangan lupa saksikan Jelajah Sidoarjo with us di video teman-teman kita selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Kak Syifa tadi. Nah, sekarang kita akan menjelajahi adat nyadran dan juga mewawancari salah satu panitia nyadran. Nah, sebelum itu kita izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, nama saya Arya Nugraha dari kelas 9B absen 8. Saya Alfatri Tete Pulung dari kelas 9B absen 4. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Untuk pertanyaan yang pertama,
bagaimana para masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian tradisi nyadran? Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi ini? Terima kasih atas pertanyaan adik-adik ini. Kalau masalah kegiatan nyadran ini memang sudah menjadi tradisi warga desa Balongdowo, karena ini setiap tahunnya yang mana desa Balongdowo ini mata pencahariannya dua, yang di sebelah timurnya kantor desa itu petani, yang di baratnya balai desa dari mulai RW 1 sampai 2 ini mayoritas adalah pelaut, yaitu pencari kupang. Dalam arti setiap tahunnya ini kita memang merasa bersyukur dengan nikmat rezeki yang didapat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi setiap tahunnya yaitu diadakan sedekah laut, yaitu namanya nyadran, yang mana nyadran dulu itu memang sangat-sangat sakral dulunya itu. Setiap bulan Ruah hitungan Jawa itu mendekati puasa memang diadakan ritual nyadran, dalam arti kita ziarah ke makam Dewi Sekar Dadu yang tepatnya di Desa Sawan Dusun Kepetingan. Jadi tujuan kita di sana yaitu istilahnya itu mau istighosah di makam Dewi Sekar Dadu. Dan dulu pemberangkatannya itu yaitu malam hari, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat. Jadi di sana itu mengadakan dengan istighosah bersama, tujuannya merasa terima kasih dengan nikmat yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dulu itu sangat-sangat sakral. Jadi kalau sekarang ini agak kesakralannya kurang. Sebenarnya sih kelihatannya itu kalau dipandang di mata umum itu kurang, tetapi kalau orang-orang Balongdowo tetap melaksanakan kegiatan ritual nyadran itu penuh dengan penghayatan. Jadi kalau dikatakan sakral, tetap sakral, tapi kelihatannya dipandang itu karena dipengaruhi infonya itu kan istilahnya cuma hanya hura-hura, tetapi itu cuma hanya anak-anak remaja, karena itu bukan di rangkaian kegiatan nyadran ya. Jadi itu istilahnya tidak termasuk rangkaian nyadran yang mana diadakan setiap tahun dan diagendakan oleh warga desa Balongdowo. Untuk mempertahankan, tetap kita pertahankan karena itu adalah leluhur, istilahnya tinggalan nenek moyang kita sebelum ada kita ini masih sudah dilakukan ritual nyadran. Jadi sampai kapanpun nyadran ini tetap dipertahankan, Dek, karena itu adalah budaya warga desa Balongdowo, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah sih cara promosi ke generasi yang mendatang atau generasi sekarang para remaja itu untuk antusias terhadap tradisi nyadran agar mereka itu terus tetap mempertahankan tradisi ini? Ya, kalau mayoritas warga desa Balongdowo ini tetap istilahnya mengarahkan para generasi penerus supaya budaya nyadran ini tetap dilestarikan. Tetapi ya zaman sekarang ini juga agak susah untuk mengarahkan para remaja-remaja ini. Ya memang ada yang mengikuti arahan dari sesepuh, itu khususnya desa Balongdowo, dan juga istilahnya bahwasanya nyadran itu kalau anak remaja sekarang itu bersifat cuma hanya hura-hura, karena yang hura-hura itu bukan anak dari Balongdowo saja, jadi dari desa tetangga juga. Jadi sebenarnya kalau khususnya warga Balongdowo itu masih bisa diarahkan seperti itu. Itu saja ya, Pak. Baik, itu saja dari hasil wawancara dari Bapak Panitia Nyadran.
Nah, itu saja dari kami tentang nyadran dan juga hasil wawancara tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dewa yang berada di Candi Pari. Sekian dan bye-bye. Perkenalkan, nama saya Dewa Rahmat Ali Putra Darmianto dari absen 14. Dan ini ada kameramennya, namanya Mas Wilmi Zakifan Alvaro dari absen berapa? 18. Oh, 18. Oke. Kita sekarang ada di Candi Pari Sidoarjo. Ya. Semek ya, Mas. Semek ya, Mas. Sepatu putih ya. Kan dari pagi ya. Kan gitu. Ini Jawa zaman dulu itu wah gak kuat ya. Bangun candi ya. Nah, sampai saiki sampai. Pak, sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya Bapak siapa? Muhammad Saroni. Pak Muhammad Saroni. Oke. Lanjut ke pertanyaan ya Pak. Bagaimana sejarah dan asal-usul terbentuknya Candi Pari Sidoarjo? Kalau Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai tanda moksa atau menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandelepan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walang Angin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit. Waktu Majapahit gagal panen itu minta suplai padi dari sini. Kebetulan yang punya padi itu 2 pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandelepan dengan Nyai Roro Walang Angin ini ingin mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Jadi desa Candi Pari sebelum anaknya bangunan candi bernama Desa Kedungras. Karena prajurit Majapahit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa yang sepasang ini, maka dia ditangkap. Setelah ditangkap itu, sebelum meninggalkan Desa Kedungras untuk yang terakhir kalinya, Jaka Pandelepan minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi ini adalah lumbung padi. Istrinya itu minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelepan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandelepan dinamakan Candi Pari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walang Angin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembayangnya orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu. Dan di atas pintu itu adalah tahun pendirian Candi Pari, yang artinya Candi Pari dibangun pada tahun 1371 Masehi. Dan Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99. Dan Candi Pari ini dari segi bangunan memang peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit. Dari segi bangunan, Candi Pari ini memang peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit, karena Candi Pari ini terpengaruh gaya bangunan Jampa. Tapi waktu pembangunan Candi Pari ini di Jampa ada perang saudara, banyak musik Jampa yang dikasih tempat pengungsian di sini. Jadi sebagai rasa terima kasih, dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini beda dengan candi-candi Majapahit lainnya. Nah, memang Candi Pari ini peninggalan Majapahit, tapi dari segi bangunan tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara masyarakat melestarikan Candi Pari Sidoarjo ini Pak? Kalau Candi Pari ini melestarikan dari segi bangunan ini, memang dia tidak ikut atau melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menyentuh langsung Candi Pari ini. Cuma mereka melestarikan dari segi budayanya. Mungkin acara berkeliling desa itu. Pertanyaan ketiga, apa ada mitos atau legenda terkait Candi Pari ini? Kalau Candi Pari ini mitosnya itu pengunjung itu bukannya dilarang ya, jadi dianjurkan oleh termasuk saya petugas itu foto nggak boleh bertiga, bukannya nggak boleh ya, hanya dianjurkan jangan bertiga. Terima kasih atas waktunya Pak. Sekian video kami dan teman-teman kami, Jelajah Sidoarjo with us. Bye bye. Jadi itu dia vlog dari kami, semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.